Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Handani Uno, mahasiswi semester 3, kelas B, Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi oleh dosen pengampu Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun SSI MSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ekosistem lanjutan, yaitu mengenai sistem interaksi antara biotik-abiotik, yang mana terdiri atas aliran energi, siklus materi, dan siklus biogeokimia. Aliran energi. Aliran energi adalah jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Proses aliran energi antar organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan terjadi antar satu kelompok organisme dengan kelompok organisme lainnya. Dalam proses makan dan dimakan terjadi proses perpindahan ataupun pada aliran energi. Pada awalnya, energi matahari mengalir ke tumbuhan hijau dan digunakan untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan dan dimakan oleh konsumen. Energi akan berpindah dari konsumen yang satu dengan yang lainnya. Jika konsumen puncak mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi unsur-unsur mineral yang diserap oleh tubuh tumbuhan. Kembali pada proses perpindahan energi satu trofik lainnya selalu ada energi yang hilang. Siklus materi. Siklus materi adalah perputaran energi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Siklus materi diawali dari energi matahari yang ditangkap oleh produsen, kemudian terus berputar tiada henti pada konsumen dan semua komponen ekosistem. Materi yang menyusun tubuh organisme berasal dari bumi. Matahari yang berupa unsur-unsur terdapat dalam senyawa kimia yang merupakan materi dasar makhluk hidup dan tak hidup. Siklus materi. Siklus materi adalah perputaran energi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Siklus materi diawali dari energi matahari yang ditangkap oleh produsen, kemudian terus berputar tiada henti pada konsumen dan semua komponen ekosistem. Materi yang menyusun tubuh organisme berasal dari bumi. Matahari yang berupa unsur-unsur terdapat dalam senyawa kimia yang merupakan materi dasar makhluk hidup dan tak hidup. Suatu ekosistem materi pada setiap tingkat trofik tidak hilang, namun materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Fungsi siklus materi adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai dan semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Selanjutnya, siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Secara umum terdapat 5 jenis siklus biogeokimia, yang mana terdiri atas yang pertama siklus karbon dan oksigen, yang kedua siklus nitrogen, yang ketiga siklus air atau hidrologi, yang keempat siklus fosfor, dan yang kelima, siklus sulfur atau belerang. Siklus karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen merupakan unsur penyusun senyawa organik. Sumber karbon di alam berupa CO2 yang terdapat di udara atau terlarut di dalam air, serta terdapat pada kerak bumi sebagai batu bara, batu kapur, dan gas alam. Yang kedua, siklus nitrogen. Organisme memerlukan nitrogen untuk pembentukan protein dan molekul-molekul energi esensial. Nitrogen di udara sekitar 79%.
organisme tidak dapat menggunakan secara langsung dalam bentuk N2. Tumbuhan menggunakan dalam bentuk nitrat atau amonium. Yang ketiga ada siklus air atau hidrologi. Siklus air yang tidak pernah berhenti. Air mengalami siklus melalui atmosfer, lautan, daratan, dan organisme. Air dapat mengalami evaporasi, transpirasi, dan respirasi, menjadi awan, dan melalui kondensasi akan turun menjadi hujan. Air hujan meresap ke dalam tanah, masuk ke sungai, dan kembali ke laut. Yang keempat ada siklus fosfor. Fosfor di alam terdapat dalam bentuk ion fosfat. Ion fosfat di alam terdapat dalam bentuk bebatuan. Ion fosfat dalam bebatuan ini akan terbawa menuju perairan melalui pelapukan bebatuan dan erosi. Adapun di dalamnya ion fosfat diserap oleh tumbuhan dari dalam tanah. Yang kelima ada siklus sulfur atau belerang. Tanah sulfur akan digunakan tanaman dalam bentuk sulfat sebagai hara. Setelah itu tumbuhan akan dimakan oleh hewan herbivora yang selanjutnya akan dimangsa oleh predator. Dari makhluk hidup itu akan mati dan diurai materi organiknya termasuk sulfur oleh mikroorganisme. Demikianlah pemaparan mengenai ekosistem. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.